Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gias Rahman Alfarisi dengan NIM 20612013334. Saya berasal dari Prodi Manajemen ITB Ahmad Dahlan kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mata kuliah akuntansi bank, dengan judul Kas dan Rekening Giro Bank Indonesia dan Akuntansi Clearing. Kas. Pengertian kas atau cash dalam akuntansi adalah aktiva perusahaan, yang berbentuk uang tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek dan lainnya, yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank, dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis kas bank. Kas di dalam perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan peruntukannya. Adapun beberapa jenis kas di dalam perusahaan adalah 1. Petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan, untuk membayarkan berbagai pengeluaran yang jumlah nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. 2. Kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan perusahaan di rekening bank tertentu, yang berjumlah relatif besar atau banyak dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Dalam hal ini, kas di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan di bank tersebut. 3. Pelaporan kas. Pelaporan kas dapat digunakan langsung, namun pada pelaksanaannya dapat terjadi beberapa masalah yang timbul, di antaranya: A. Cash equivalence, disebut juga dengan setara kas, adalah sekelompok aset perusahaan yang jangka waktunya kurang dari 3 bulan. B. Restrict cash. Kas yang dapat dipisahkan khusus untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang dengan nilai yang cukup besar. C. Bank overdraft. Rekening negatif yang terjadi karena adanya nasabah yang menulis cek melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya, dan dianggap sebagai utang yang akan dilaporkan sebagai suatu ekspansi kredit. Sebelum lanjut pembahasan berikutnya, sekedar kasih tahu, mengerjakan tugas ini memerlukan banyak usaha melawan kemageran. Udah mau ngerjain temen ngajakin main Mobile Legend. Masih mending kalau menang, lah ini kalah, turu, main beban, dahlah. Jadi saya memohon kepada Ibu Nurwati supaya diberikan nilai yang paling sempurna. Hehehe, tadi bercanda ya Bu, tapi masalah nilai saya serius kok. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya. Selanjutnya ada rekening giro Bank Indonesia. Rekening giro atau current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan, ataupun badan usaha dalam rupiah, ataupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja, dengan menggunakan warkat cek dan biliet giro. Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta badan usaha dan institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku, dapat membuka rekening giro. Giro bank juga mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya ada cek dan biliet giro. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tunai. Sedangkan biliet giro adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan sesuai dengan tanggal yang tertera. Kita juga diberikan kemudahan loh dalam melakukan transaksi keuangan jika menjadi nasabah giro bank. Di antaranya adalah sebagai berikut. Cek atas nama atau order cek, adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana, dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek tersebut. Lalu ada cek atas unjuk atau bearer cek, yaitu cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana, dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Selanjutnya ada cek silang atau cross check, adalah cek atas unjuk yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas warkat, atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Cek silang tidak dapat diuangkan secara tunai, tetapi hanya dapat dimasukkan ke dalam rekening penerima cek. Yang terakhir melakukan pembayaran dengan menggunakan biliet giro.
Penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan. Saya capek, sisanya diteruskan oleh teman saya ya, jangan lupa disimak penjelasan selanjutnya. Padahal sisa dikit materinya, malah dirubah suaranya. Dasar manusia aneh. Tapi gak apa-apa daripada main stumble guys mulu kayak Habil, mending kita sama-sama belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu akuntansi clearing. Hal pertama yang perlu diketahui yaitu mengenai apa sebenarnya akuntansi clearing itu sendiri. Bagi para nasabah yang sering melakukan transaksi pada bank tentu sudah sering mendengar istilah clearing. Di mana proses clearing ini sebenarnya merupakan salah satu jenis transaksi keuangan yang umum dilakukan nasabah, untuk mengirimkan sejumlah dana pada pihak tertentu. Sehingga dengan demikian, maka aktivitas pembayaran untuk keperluan tertentu dapat dilaksanakan. Clearing sendiri sebenarnya merupakan sarana yang paling mudah untuk melakukan perhitungan terhadap hutang piutang yang berbentuk surat-surat berharga. Selain itu juga dapat berbentuk sebagai surat dagang dari suatu bank yang bersangkutan. Di masa sekarang ini, aktivitas clearing tidak hanya dilakukan secara manual, namun juga sudah dapat dilakukan dengan cara otomasi ataupun melalui cara elektronik. Secara lengkap aktivitas clearing ini terdiri dari beberapa poin berikut ini. Yang pertama ada clearing manual, di mana prosesnya dilakukan secara manual, dengan hadir pada institusi bank yang bersangkutan, dan mencatatkan aktivitas clearing, baik pembuatan biljet maupun warkat yang diinginkan. Dalam aktivitas tersebut, petugas bank melakukan pencatatan secara manual dan proses clearing akan dilakukan secara langsung. Yang kedua ada clearing semi-otomatis. Untuk clearing semi-otomatis ini dilakukan dengan mengotomatisasi biljet, sementara untuk warkat dilakukan secara manual. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa aktivitas clearing dilakukan semi-otomatis. Yang terakhir ada clearing otomatis. Untuk aktivitas clearing otomatis, maka seluruh pencatatan baik biljet maupun warkat semua terlaksana secara otomatis. Sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa memakan banyak waktu. Lalu ada jenis-jenis akuntansi clearing. Pertama ada clearing umum. Clearing jenis ini merupakan clearing yang pelaksanaannya dilakukan oleh antar bank, dan aktivitasnya berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Yang kedua clearing lokal, merupakan bentuk aktivitas clearing yang dilakukan antar bank, namun sesuai dengan peraturan yang diterapkan di area tersebut. Sehingga akan terbatas pada wilayah yang memiliki kesepakatan bersama saja. Yang terakhir ada clearing antar cabang. Clearing ini dapat dilakukan oleh cabang bank yang satu pada cabang bank yang lain dalam satu wilayah. Sehingga aktivitas tersebut hanya dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan oleh bank itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat akuntansi clearing. Apa sih manfaat akuntansi clearing itu? Adapun aktivitas clearing ini membawa beberapa manfaat baik untuk bank maupun nasabah secara maksimal. Dengan adanya proses clearing ini tentunya akan mempermudah untuk mengetahui seperti apa status keuangan seseorang atau nasabah pada bank tersebut, sehingga lebih mudah dalam mengetahui kondisi keuangan nasabah secara umum. Selain itu berikut ini beberapa manfaat dari melakukan aktivitas clearing itu sendiri. Manfaat lainnya layanan lebih cepat. Tentu saja memilih clearing akan memberikan layanan yang cukup cepat dalam melakukan aktivitas keuangan. Sehingga tidak banyak memakan waktu dan dapat diselesaikan di hari yang sama. Manfaat lainnya layanan lebih cepat. Tentu saja memilih clearing akan memberikan layanan yang cukup cepat dalam melakukan aktivitas keuangan. Sehingga tidak banyak memakan waktu dan dapat diselesaikan di hari yang sama. Manfaat lainnya layanan lebih cepat. Tentu saja memilih clearing akan memberikan layanan yang cukup cepat dalam melakukan aktivitas keuangan. Sehingga tidak banyak memakan waktu dan dapat diselesaikan di hari yang sama. Sekian pembahasan yang saya dapat berikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Bagi siapapun yang mau mengkritik atau menambahkan pembahasan video ini bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.